Pada video kali ini kita akan coba untuk membahas dua contoh soal gesekan hukum Newton. Nah, di sini pada contoh soal yang pertama, sebuah benda bermassa 5 kg terletak di atas bidang datar. Besar koefisien gesek statis antara benda dan alas adalah 0,4. Jika diketahui G atau percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, ditanya berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda ketika tepat akan bergerak. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, pertama-tama mari kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada si benda. Dari gambar dapat kita lihat, ada beberapa gaya yang bekerja pada benda. Pada sumbu mendatar atau sumbu X, atau sumbu horizontal, ada dua gaya yang bekerja. Pertama ada gaya F yang akan kita berikan, dan ada gaya FG atau gaya gesek yang berlawanan arah gerak si gaya yang kita berikan. Nah, yang kedua, pada sumbu Y atau sumbu vertikal atau sumbu tegak lurus bidang, ada dua gaya yang bekerja. Pertama, gaya berat dari si benda yang besarnya sama dengan mg, dan gaya normal yang tegak lurus bidang ke atas Y sumbu positif, besarnya n, gaya normal. Nah, di sini kita ingin mencari berapa besar gaya minimal yang diberikan agar si benda masuk pada keadaan tepat akan bergerak. Nah, pertama-tama kita tinjau dulu apa itu keadaan tepat akan bergerak. Keadaan tepat akan bergerak adalah keadaan di mana ketika kita berikan gaya, sedikit lagi gaya yang kita berikan itu, maka benda itu akan bergerak. Jadi kan misalkan pada awalnya benda ini diam. Nah, ketika kita berikan gaya F, maka si benda ini akan mulai bergerak. Yang awalnya diam menjadi akan mulai bergerak. Tetapi keadaan tepat akan bergerak ini masih belum benar-benar bergerak gitu. Dikarenakan gaya gesek ini akan sama besar dengan gaya yang kita berikan gitu. Jadi keadaan tepat akan bergerak adalah keadaan di mana ketika gaya yang kita berikan itu akan sama besar dengan gaya gesek yang dialami oleh si benda. Jadi benda belum bergerak, tapi apabila si gaya yang kita berikan tuh sedikit lebih besar lagi daripada gaya geseknya, maka si benda itu akan bergerak. Nah, itu adalah keadaan tepat akan bergerak. Pada keadaan tepat akan bergerak ini, total gaya itu sama dengan 0. Nah, jadi total gaya pada arah X atau arah horizontal ini akan sama dengan 0. Sebelum kita tinjau sumbu X atau sumbu horizontal, pertama-tama kita tinjau dulu sumbu Y atau sumbu vertikal dari si benda. Pada sumbu Y, total gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Ya, dikarenakan dia keadaan tepat akan bergerak dan tidak ada gerakan pada arah sumbu Y. Benda diam. Nah, di sini pada arah Y, kita ambil ke arah positif itu ke atas dan arah negatif ke bawah, maka kita dapatkan N dikurang mg itu sama dengan 0. Atau gaya normal itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dari benda. Ya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa menentukan nih besarnya gesekan yang dialami oleh si benda. Diketahui besarnya gesekan itu merupakan perkalian dari konstanta gesek dikalikan dengan gaya normal. Dikarenakan keadaan yang dialami oleh benda ini adalah keadaan tepat akan bergerak, maka kita menggunakan koefisien gesek statis. Di sini kita bisa tuliskan N itu kan sama dengan mg. Nah, berarti Fg atau gaya gesek itu sama dengan mu S dikali M dikali G. Nah, jadi ini adalah persamaan atau rumus gaya gesek yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita tinjau nih pada sumbu X. Nah, sama seperti yang dikatakan sebelumnya, pada keadaan tepat akan bergerak, benda masih diam. Jadi, dikarenakan diam, resultan gayanya sama dengan 0. Nah, di sini total gaya yang bekerja pada benda pada arah sumbu X atau mendatar itu ada dua. Ada F ke arah positif dan Fg ke arah negatif. Jadi F kurang Fg itu sama dengan 0. Apabila kita ingin mencari besarnya F atau gaya minimal agar si benda ini berada dalam keadaan tepat akan bergerak, maka si F itu bakal sama dengan Fg, ya kan? Yang dimana
si Fg ini bakal sama dengan mu S dikali mg. Nah, jadi bisa kita katakan F atau gaya yang kita berikan agar si benda berada dalam keadaan tepat akan bergerak adalah mu S dikali mg. Diketahui mu S atau koefisien gesek statis itu adalah 0,4 dan masanya 5 kg M-nya. Serta G-nya atau percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari perhitungan kita dapatkan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada benda agar benda berada dalam keadaan tepat akan bergerak itu adalah sebesar 20 Newton. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ada sebuah benda bermassa 4 kg terletak pada sebuah bidang datar. Pada benda bekerja gaya horizontal sebesar 20 Newton. Jika koefisien gesek kinetik antara benda dan bidang adalah 0,2, berapakah percepatan yang dialami oleh benda? Nah, jadi di sini pada soal nomor 2 ini ada sebuah benda bermassa 4 kg. Nah, benda ini ditarik oleh gaya F ya, ke kanan misalnya. Nah, di sini akan ada muncul gaya gesek dikarenakan si lantai ini kasar, yang dimana besarnya koefisien gesek dari lantai ini atau bidang datar ini adalah 0,2. Nah, kita diminta untuk mencari percepatan yang dialami. Sama seperti sebelumnya, kita tinjau dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y. Di sumbu Y ada dua gaya. Pertama ada gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Dikarenakan gerak dari benda itu hanya gerak horizontal ya, atau gerak mendatar, hanya gerak pada arah X saja, maka pada arah Y tidak ada total gaya sama dengan 0. Dikarenakan tidak ada gerakan pada arah Y ya, dia tidak melompat-lompat gini. Dia cuma gerak lurus saja. Nah, di sini berarti dikarenakan total gaya sama dengan 0 pada sumbu Y, maka N dikurang mg itu sama dengan 0. Atau N itu sama dengan mg. Untuk gesekannya, kita gunakan Fg atau gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek kinetis dikalikan gaya normal. Nah, dikarenakan gaya normalnya adalah mg atau berat dari benda, maka besarnya gaya gesek itu sama dengan mu k dikali m dikali g. Selanjutnya kita tinjau sumbu X. Nah, pada sumbu X ini, si benda akan dipercepat. Nah, berarti total gaya yang bekerja pada benda, pada sumbu X, itu akan sama dengan massa dikali percepatan yang dialami oleh si benda. Pada sumbu X, misalkan kita ambil arah kanan X itu positif, dan arah kiri itu negatif, maka F dikurang mu k dikali mg, atau gaya gesek ini ya, mu k kali mg ini sama dengan gaya gesek, itu sama dengan M kali A. Nah, apabila kita mencari besarnya A, berarti si M ini bisa kita bagi ke bawah, dan kita dapatkan F dikurang mu K kali mg per M itu sama dengan besarnya percepatan yang dialami oleh benda. Nah, misalkan kita ketahui besarnya gaya itu sama dengan 20 Newton, koefisien gesek kinetis itu sama dengan 0,2, massa bendanya 4 kg, dan percepatan gravitasinya 10, maka kita dapatkan besarnya percepatan itu sama dengan 12/4, itu sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ketika si benda ini ditarik dengan gaya horizontal 20 Newton, maka si benda akan dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh soal yang kedua. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.